Selamat berjumpa kembali anak-anak. Apa kabar? Semoga kalian tetap sehat dan semangat meski harus belajar dari rumah dalam masa pandemi ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenal apa itu menstruasi dan gestasi yang merupakan bagian dari bab sistem reproduksi. Pada kesempatan kali ini kalian diharapkan setelah belajar materi dapat mendeskripsikan tentang siklus menstruasi dan dapat mendeskripsikan tentang proses terjadinya fertilisasi, kehamilan atau gestasi, dan juga persalinan. Ini materi yang akan kalian pelajari. Berikutnya, yang pertama, menstruasi. Biasa juga kalian kenal dengan haid atau bulanan. Itu adalah proses pendarahan yang secara periodik dari uterus atau rahim yang disertai dengan pelepasan endometrium atau lapisan terdalam dari rahim. Menstruasi terjadi pada wanita jika ovum atau sel telur tidak dibuahi oleh sperma. Ini terjadi pada wanita usia produktif dengan kisaran usia 11 hingga 55 tahun. Organ-organ yang berproduksi dalam siklus ini adalah ovarium dan hipofisis. Yang pertama ovarium atau indung telur. Di sini, di samping menghasilkan sel ovum, ovarium ini juga menghasilkan dua macam hormon, yaitu estrogen dan progesteron. Yang kedua, organ hipofisis ini berada di bagian dasar dari hipotalamus, di bagian dekat dengan otak besar kita. Menghasilkan dua macam hormon yang berperan, yaitu follicle stimulating hormone atau FSH dan luteinizing hormone atau LH. Oke, ini adalah diagram siklus menstruasi. Ya, apa yang terdapat di bagian ini? Yang pertama ini adalah gambaran follicle yang ada pada ovarium. Kemudian di sini adalah garis-garis yang menunjukkan peningkatan dari hormon-hormon yang berpengaruh. Ada FSH biru muda, kemudian estrogen berwarna kuning anak-anak, kemudian ada hormon LH yang berwarna merah dan progesteron yang berwarna biru tua. Ini meningkat kemudian menurun begitu. Bagian di sini adalah jaringan endometrium, meluruh, menipis, menebal. Ini gambarannya. Kemudian angka-angka di sini adalah angka yang menunjukkan jumlah hari pada siklus, kurang lebih 28 hari. Ada dari kalian mungkin yang mengalami siklusnya kurang, ada 25 hari, atau mungkin ada yang lebih, 32 hari, tidak masalah. Oke, kita lihat apa yang terjadi pada fase keempatnya. Yang pertama adalah fase menstruasi. Ini terjadi hingga hari keempat. Ada yang sampai hari ke-7 anak-anak, tidak masalah juga ya. Apa yang terjadi pada fase ini? Hormon estrogen dan progesteron hanya sedikit dihasilkan. Karena dihasilkan sedikit, maka terjadi pelepasan, peluruhan dinding endometrium, dinding rahim. Sel telur juga tidak ada yang membuahi, maka ini akan keluar, akan lepas. Terjadi proses pendarahan di sini. Ya, nah di samping progesteron dan estrogen yang turun tadi menyebabkan lepasnya dinding rahim, peluruhan dinding rahim, ini juga merangsang hipofisis untuk meningkatkan produksi dari FSH dan LH. Nah, ini berikutnya nanti akan meningkat. Masuk pada tahap yang kedua, yaitu fase praovulasi. Apa yang terjadi? Karena FSH meningkat, ini yang berwarna biru muda anak-anak, menyebabkan terjadinya pertumbuhan dari folikel. Folikelnya mulai membesar, tumbuh membesar menjadi folikel sekunder. Awalnya primer tadi, ini tumbuh membesar menjadi folikel sekunder. Folikel-folikel yang tumbuh membesar ini akan memproduksi hormon estrogen. Berikutnya kita lihat estrogennya meningkat. Itu yang berwarna kuning ini. Demikian juga hipofisis tadi akan memproduksi LH, luteinizing hormone. Luteinizing hormone ini akan berpengaruh terhadap
pelepasan sel telur dari folikelnya, dari ovariumnya. Mengapa lepas? Karena ini nanti akan menuju ke oviduct dan menuju proses pematangan untuk siap terjadi fertilisasi. Pada tahap ini kita sebut dengan fase ovulasi, kurang lebih hari ke-14. Apa yang terjadi pada dinding rahim? Dia mulai tumbuh lagi, menebal lagi. Kenapa? Karena ada estrogen dan progesteron yang mengaturnya. Ini pada fase ovulasi. Berikutnya adalah pasca ovulasi. Setelah sel telur tadi melepaskan diri dari folikel, maka folikel ini nanti akan mengerut, mengecil. Folikel sekunder akan menjadi korpus luteum, badan kuning. Nah, ketika ini menjadi badan kuning, yang terjadi anak-anak, progesteronnya akan tetap dihasilkan, tetapi estrogennya hanya lebih sedikit dihasilkan, meskipun ada tetapi lebih sedikit. Estrogen dan progesteron ini mengatur supaya dinding uterus, dinding rahim menebal terus-menerus. Untuk apa? Menjaga agar nanti kalau sampai terjadi kehamilan, maka dinding rahim siap untuk menjaga pertumbuhan janin. Estrogen dan progesteron yang dihasilkan ini akan menyebabkan anak-anak FSH dan LH-nya akan menurun. Nah, kita lihat FSH-nya menurun sekarang. Demikian juga LH-nya yang warna merah ini turun. Apa yang terjadi pada folikel korpus luteum? Ini akan mengecil juga, mengerut semakin lama, semakin kecil menjadi badan putih. Karena ini mengecil, otomatis tidak ada yang menghasilkan progesteron dan estrogen, menurun dengan tajam. Produksi estrogen, progesteron menurun juga dengan sangat tajam. Penurunan progesteron dan estrogen yang sangat tajam ini menyebabkan dinding rahim meluruh kembali, terjadi penipisan kembali, masuk ke fase menstruasi. Begitu terulang terus-menerus yang terjadi pada siklus menstruasi. Berikutnya, bagaimana kalau terjadi proses fertilisasi? Ketika tadi sel telur dilepaskan menuju ke oviduct dan matang di sini, kemudian terjadi masuknya sel sperma, maka akan terjadi proses fertilisasi, bertemu. Kalau sudah bertemu di bagian oviduct ini, sel sperma dan ovum akan membentuk zigot. Zigot ini nanti akan bergerak menuju ke rahim di bagian di sini. Proses yang berikutnya terjadi gestasi atau kehamilan. Ini akan zigot akan membentuk embrio di dalam rahim. Prosesnya 2 sel, membelah 4 sel dan seterusnya. Begitu. Nah, kalau terjadi proses kehamilan tadi, maka berikutnya adalah implantasi. Implantasi adalah proses pelekatan zigot pada fase blastula. Melekat di mana anak-anak? Melekat pada dinding rahim, dinding uterus. Ya, sehingga ini akan dijaga oleh dinding rahim tadi. Proses pembentukan lapisan-lapisan pada bagian plasenta yang menjaga janin, membrannya terbentuk. Nah, ini prosesnya. Ini adalah tali pusar yang nanti menghubungkan antara rahim atau dinding rahim ibu dengan janin. Bagian-bagiannya ada plasenta, ada cairan amnion, ada tali pusar di sini. Nanti akan kalian pelajari juga. Berikutnya, bagaimana kalau proses ini berlanjut? Maka akan terjadi pertumbuhan janin kurang lebih 38 hingga 40 minggu. Pada usia 4 minggu kita lihat notochordnya, tulang belakang, calon tulang belakang mulai tumbuh. Tetapi organ-organ yang lain belum nampak. Pada usia 6 minggu, subhanallah, terjadi kemajuan yang luar biasa. Ada titik yang nanti akan menjadi organ mata. Tangan dan kakinya mulai tampak yang akan terbentuk.
Ini usia 8 minggu anak-anak sudah semakin lengkap. Pada usia 16 minggu semua organ-organ tubuh sudah terbentuk dengan sempurna, dan yang terjadi berikutnya adalah pertumbuhan massa dari janin tersebut. Pada masa kehamilan, proses pematangan sel telur atau oogenesis ini dihentikan dan plasenta akan memproduksi hormon-hormon yang berperan dalam penjagaan janin dan juga berperan dalam proses pertumbuhan payudara agar nanti siap untuk menghasilkan ASI ketika proses kelahiran terjadi. Berikutnya, bagaimana pada proses pelahiran atau persalinan atau partus ini juga semuanya dipengaruhi oleh hormonal. Ada hormon relaksin yang nanti dia akan meregangkan simfisis pubis atau pubis simfisis. Kemudian juga nanti ada hormon estrogen dan progesteron. Ini akan membentuk hormon kortison bayi yang akan memacu pembentukan hormon prostaglandin oleh plasenta yang membantu dalam proses partus atau kelahiran. Demikian juga ada hormon oksitosin, ini akan membantu dalam proses partus atau kelahiran. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Berikutnya tugas kalian adalah untuk menjawab tugas-tugas atau soal-soal pada evaluasi. Ada 2 soal anak-anak. Kalian ketikkan jawabannya pada Google Classroom di bagian komentar privacy atau komentar pribadi ya. Itu yang pertama, janin tumbuh di dalam membran dan plasenta. Pada slide tadi sudah kita pelajari. Membrannya terdiri dari korion, kantong kuning telur, alantois maupun amnion. Tugasmu silakan jelaskan peranan dari tiap-tiap membran itu bagi pertumbuhan janin. Yang kedua, wanita yang sedang hamil tidak mengalami menstruasi. Jelaskanlah bagaimana mekanisme hormonal yang menyebabkan wanita hamil tidak mengalami menstruasi. Nah, demikian anak-anak materi kita hari ini, dan sebagai refleksi bagi kita bersama, terutama siswa putri ini. Setelah kalian mempelajari materi tadi, apakah kalian akan berusaha menjaga kesehatan reproduksi kalian? Yang kedua, bagaimana cara kalian menjaga kesehatan reproduksi? Demikian anak-anak, terima kasih untuk perhatian kalian. Saya akhiri pertemuan kita kali ini, dan silakan kalian tetap semangat, tetap terapkan protokol kesehatan, tetap berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Terima kasih, salam.